Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini akan dibahas tentang analisis perusahaan kompetitor dalam sistem pengendalian manajemen. Ini adalah video kelanjutan dari video yang pertama, yaitu analisis perusahaan marketplace, yaitu perusahaan Alibaba Group. Dengan masih anggota yang sama dari kelompok 1, yaitu Tufahati Ainia Mandavani, Haikal Abdul Rashid, Novia Riani, Valen Miranda, dan juga Robi Ananda. Baik, untuk perusahaan kompetitor yang kami ambil untuk menjadi kompetitor dari perusahaan Alibaba, yaitu kami namakan Parcel ID, yaitu platform website online, pemesanan retail parcel, dan merchandise. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang analisis sistem pengendalian manajemen, kita akan mencoba membahas tentang profil company dari Parcel ID. Parcel.id merupakan perusahaan startup jual beli dan pencarian berbagai macam kebutuhan parcel, bingkisan, hampers, dan juga merchandise yang mampu digunakan dalam mewujudkan UMKM dan home industry untuk mampu go digital menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Skema penjualan yang dilakukan oleh Parcel.id ini berfokus pada sistem retail dan bulk buying. Parcel.id ini bertindak hanya sebagai marketplace, bukan produsen dalam kegiatannya, sehingga mampu memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan parcel dan souvenir yang menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Selanjutnya adalah gambaran website dari perusahaan Parcel.id. Seperti pada umumnya marketplace, menu ini berisi tentang beranda, produk kami, katalog, pre-order, dan metode pembelian, dan juga barang-barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Bagian pertama adalah fungsi pengendalian manajemen. Parcel.id pada dasarnya merupakan sebuah wadah platform berbasis daring yang berbentuk pemasaran digital khusus untuk pemesanan souvenir dan produk bingkisan, cenderamata, dan merchandise. Parcel.id tidak membatasi dalam pemesanan saja, namun juga pendekatan pemesanan secara khusus sesuai personalisasi pengguna. Dalam praktiknya, Parcel.id tidak akan membebankan biaya langganan kepada toko yang memasang produknya di laman tersebut, melainkan dengan membebankan sejumlah fee atau biaya dalam setiap transaksi yang terjadi dan ditanggung oleh konsumen yang membeli. Dengan demikian, pengguna maupun pembeli dapat melakukan dan mengakses sebuah media yang efisien dan efektif guna mengembangkan usahanya dalam skala bisnis yang lebih besar. Bagian 2 yaitu alternatif pengendalian manajemen dan pengaruhnya. Dalam proses pengendalian manajemen operasional dan teknis harian, diperlukan diversifikasi fungsi tugas dan pokok kewajiban sesuai dengan formulasi strategi yang disusun oleh perusahaan. Untuk itu, diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih efisien dan mencapai goals atau tujuan akhir yang ditentukan. Pembagian divisi tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah pemrograman, yang bertugas fungsi dan berkewajiban untuk menjaga, menstabilkan, dan membentuk sistem pemrograman dan teknologi informasi sebagai cabang utama proses operasional di perusahaan. Yang kedua adalah keuangan dan penganggaran, sebagai bagian yang menyusun strategi anggaran dan proyek-proyek yang akan dilakukan di masa depan. Yang ketiga adalah akuntansi, yang bertugas membukukan, mencatat, dan melaporkan hasil transaksi keuangan dan ekonomi yang terjadi selama proses operasional. Yang keempat adalah research and development, sebagai divisi atau bidang yang bertugas untuk mengembangkan, memperbaiki, menyempurnakan sistem dari perusahaan yang telah ada, serta teknik pemasaran agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan tentu saja yang terakhir adalah marketing dan sales, sebagai bagian utama untuk menambah nilai perusahaan di mata masyarakat maupun konsumen. Dengan sinergitas antar divisi tersebut, diharapkan strategi yang telah disusun dapat diraih dengan efisien dan lebih efektif.
Selanjutnya yaitu ketatnya sistem pengendalian pada PT Parcel ID, yaitu agar pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam suatu sistem pengendalian hasil, dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik, hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh karyawan. Selanjutnya ada visi dan misi pada PT Parcel ID, yaitu yang pertama ada visinya, menjadikan startup yang mampu menghadirkan wadah dalam inovasi dan kreativitas serta mendorong industri kreatif Indonesia pada bidang cenderamata dan buah tangan dalam mewujudkan daya saing yang unggul, kompetitif, dan sehat. Dan ada juga misinya, yaitu yang pertama menghadirkan platform yang mudah diakses dan digunakan dalam penjualan, pemesanan, dan pembelian cenderamata dan buah tangan. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan transaksi dengan integrasi terhadap berbagai model pembayaran dan pengiriman ke seluruh Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menguatkan UMKM dan industri kreatif untuk mengintegrasikan usahanya dalam sistem Parcel ID guna menguatkan daya saing pasar. Biaya sistem pengendalian. Parcel ID merupakan sebuah wadah berbentuk pemasaran digital khusus untuk pemesanan souvenir dan produk berupa bingkisan, cenderamata, dan merchandise. Parcel ID tidak membatasi dalam pemesanan saja, namun juga pada pendekatan pemesanan secara khusus sesuai personalisasi pengguna. Dalam praktiknya, Parcel ID tidak akan membebankan biaya langganan kepada toko yang memasang produknya di laman tersebut, melainkan dengan membebankan sejumlah fee dalam setiap transaksi yang terjadi dan ditanggung oleh konsumen. Dengan demikian, penggunaan maupun pembeli dapat melakukan dan mengakses sebuah media yang efisien dan efektif guna mengembangkan usahanya dalam skala bisnis yang lebih besar. Desain dan evaluasi sistem pengendalian. Rencana desain dan pengembangan. Yang pertama ada tujuan usaha jangka panjang. Dalam skema jangka panjang, Parcel ID diharapkan mampu menghadirkan sebuah kemudahan transaksi dan penawaran tidak hanya dalam jual beli merchandise dan hampers saja, namun juga dalam mengembangkan sektor industri kreatif dalam skala internasional. Yang kedua yaitu strategi dan skema pengembangan bisnis. Pengembangan platform startup, Parcel ID akan dibagi menjadi 4 fase waktu. Yang pertama jangka pendek. Pada tahapan ini, pihak pengembang aplikasi menyusun, menganalisis tren pasar, menyintesis segmen calon stakeholder, serta mengembangkan tahap awal sebelum melakukan peluncuran guna mengetahui kebutuhan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat saat ini. Yang kedua yaitu jangka menengah 1. Pada tahapan ini berfokus pada peluncuran secara berjenjang dengan melakukan sosialisasi dan pemasaran berbasis pada sociopreneurship branding pada daerah-daerah urban potensial seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan lain-lainnya untuk menggait konsumen pertama dan melakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga yaitu jangka menengah 2. Pada bagian ini berfokus pada pengimplementasian pilot project dan distribusi pemasaran tetap berfokus pada kota-kota besar penyangga untuk memperluas kapitalisasi konsumen dan pasar. Yang keempat yaitu jangka panjang. Apabila produk sudah mampu diterima secara luas, maka tahapan selanjutnya adalah memperluas atau ekspansi kapitalisasi pasar dan integrasi dengan berbagai pihak dan mitra eksternal seperti agen perjalanan, event organizer, kampus dan organisasi serta lembaga swadaya masyarakat yang lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi resiko. Bisnis dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara berhati-hati guna mengurangi timbulnya kerugian dalam jangka panjang. Melalui pengimplementasian strategi, memperhitungkan risiko yang dihadapi termasuk bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Kelemahan ini dapat tereliminasi apabila perusahaan tersebut dapat mengembangkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Beberapa kelemahan dari bisnis ini adalah, yaitu yang pertama identifikasi risiko. Yaitu ada risiko pasar, yaitu terdapat sebuah peluang risiko di mana pasar atau masyarakat kurang meminati prospek marketplace hal tersebut. Yang kedua yaitu ada risiko operasional, adanya ancaman terhadap cybercrime yang dapat mempengaruhi keamanan transaksi dalam website Parcel ID. Selain itu adanya pembagian kontrol dan biaya dengan provider lain yang menyulitkan konsumen untuk berbelanja dalam website. Yang kedua ada analisis risiko. Risiko yang kemungkinan akan timbul berasal dari aspek eksternal perusahaan. Yang terakhir ada evaluasi risiko. Menggunakan pendekatan holistik dalam mengevaluasi mampu menyelesaikan permasalahan yang akan timbul dengan menggunakan mitigasi yang disesuaikan. Bagian 3.
sistem pengendalian hasil keuangan. Pusat Pertanggungjawaban Keuangan. Pusat Biaya. Parcel ID dalam hubungannya dengan biaya memiliki SOP. Yang telah diatur dalam hal ini adalah jumlah pengeluaran atas suatu anggaran berdasarkan jumlah yang dikeluarkan yang ada dalam SOP Parcel ID dan diotorisasi oleh manajer atau bagian keuangan. Dalam setiap kebijakan selalu terdapat pengendalian, begitu juga dengan pusat biaya. Parcel ID. Pengendalian akuntansi harus sesuai dengan ketentuan perusahaan mulai dari penyusunan sampai persetujuan akan anggaran tersebut, maka kebijakan pada perusahaan bisa dikatakan efektif. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja yang ada, yang telah ditetapkan perusahaan selama 1 tahun. Setiap bulan, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja pusat biaya pada bagian accounting, dan untuk penilaian kinerja perusahaan ini dilakukan pada saat pencapaian target perusahaan sudah tercapai. Tujuannya, penilaian kinerja dalam perusahaan ini adalah untuk mendorong perilaku kerja yang baik dan para karyawan perusahaan melalui suatu proses kerja yang terprogram, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan untuk kedepannya. Parcel ID menjadikan anggaran sebagai standar untuk menilai kinerja pusat biaya. Penilaian kinerja pusat biaya dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Perencanaan dan anggaran. Perencanaan operasi. Konsep teknis operasi yang ditawarkan oleh Parcel ID menitik beratkan pada pengembangan platform digital berbasis aplikasi dan laman web. Hal tersebut dengan mengoptimalkan peran SEO guna meningkatkan kemampuan pencarian dan pemasaran produk sesuai dengan segmentasi konsumen yang tertuju. Maka dari itu, dalam operasionalnya diperlukan sebuah infrastruktur IT dan sistem yang terintegrasi dengan koneksi internet untuk menunjang keterjangkauan data dan informasi yang akan disediakan. Pada tahap pertama diperlukan sebuah perencanaan survei dan analisis mengenai konsep infrastruktur data utama dan sekunder berbasis pada cloud basis hosting. SDM akan dititik beratkan pada proses ini adalah web developer, SEO, instruktur, dan kerjasama hosting dengan pihak ketiga. Ketika infrastruktur IT telah siap, dibutuhkan SDM yang bergerak pada bidang personalia, desain, pemeliharaan web, dan pemasaran. Fokus pada tahapan ini adalah tidak lagi menyiapkan platform, melainkan mulai meluncurkan, memasarkan, dan mengekspansi Parcel ID secara berjenjang pada masyarakat urban, disertai dengan evaluasi secara berkala. Pada tahap ketiga, setelah pilot project dinilai berhasil berdasarkan analisis manajemen dan produk Parcel ID mulai dikenal di pasar, ekspansi bisnis yang diharapkan pada fase ini adalah dalam bidang marketing, desain, blockchain, dan AI, dan machine learning untuk mengetahui potensi pasar yang belum terkoneksi. Perencanaan dan anggaran. Jenis pendapatan yang pertama yaitu komisi penjualan. Konsep pendapatannya yaitu setiap penjualan yang terjadi dalam marketplace parcel.id akan dikenakan komisi sebesar 0,5% atau paling besar berada pada kisaran Rp5.000 untuk satu pemesanan. Estimasi per unitnya yaitu 0,5% setiap transaksi atau paling besar Rp5.000. Jumlah estimasi per hari yaitu Rp3 juta. Jumlah estimasi per bulan yaitu Rp90 juta. Yang kedua, iklan dan premium. Sektor advertising dan pengiklanan yang dijalankan pada website parcel.id dan anak usahanya mampu menghadirkan stream pendapatan baru yang berguna dalam mendukung operasional perusahaan. Estimasi per unitnya yaitu Rp30.000 sampai Rp1 juta. Jumlah estimasi per hari yaitu Rp2 juta. Jumlah estimasi per bulan yaitu Rp60 juta. Ketiga, listing fee. Biaya pendaftaran atau biaya penyisipan adalah jenis biaya nominal yang dikenakan oleh platform e-niaga dari penjual untuk memposting, yaitu mencantumkan produk mereka di situs web. Estimasi per unitnya yaitu Rp3.000. Jumlah estimasi per hari yaitu Rp1.500.000. Jumlah estimasi per bulan yaitu Rp45 juta.
Total pendapatan kotor selama 1 tahun operasi atau 365 hari yaitu Rp2.340.000.000. Selanjutnya itu jenis pengeluaran strategis. Pertama, program pemberdayaan UMKM dan Corporate Social Responsibility. Konsep pengeluaran kasnya yaitu program bakti masyarakat dan CSR bertujuan untuk meningkatkan kapitalisasi pasar dan menunjukkan potensi konsumen untuk meningkatkan value perusahaan. Estimasi per harinya yaitu Rp2.500.000, jumlah estimasi per bulannya yaitu 75 juta. Kedua, pengembangan dan riset produk pemasaran dan pengadaan kerjasama dengan mitra. Konsep pengeluaran kasnya yaitu aliran kas. Pendanaan ini berguna untuk membiayai divisi R&D guna menganalisis tren dan potensi pergerakan pasar guna tetap memenuhi kebutuhan konsumen. Pengadaan kerjasama dengan mitra eksternal, pemasaran secara berjenjang dan kontinu untuk mempertahankan eksistensi brand perusahaan. Estimasi per harinya yaitu Rp2 juta. Jumlah estimasi per bulannya yaitu Rp60 juta. Yang ketiga, biaya langsung dan tidak langsung operasional. Konsep pengeluaran kasnya yaitu konsep biaya yang termasuk dalam jenis pengeluaran ini termasuk biaya operasional, biaya langsung, dan biaya overhead untuk tetap menjaga laju perkembangan platform dan sumber daya pendukung. Estimasi per harinya yaitu Rp1.500.000. Jumlah estimasi per bulannya yaitu Rp45 juta. Total pendapatan kotor selama 1 tahun operasi atau 12 bulan yaitu Rp2.160.000.000. Sistem insentif. Parsel ID menjadikan anggaran sebagai dasar untuk menilai kinerja pusat biaya. Penilaian kinerja pusat biaya dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memotivasi para karyawan serta bagian pemasaran Parsel ID menetapkan suatu kebijakan pemberian reward atau punishment. Reward diberikan berupa bonus, uang, atau kenaikan jabatan. Bagian keempat atau yang selanjutnya adalah tata kelola perusahaan, peran penting terkait pengendalian dan etika. Yang pertama ada tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Parsel ID memiliki tata kelola perusahaan yang sangat baik. Semua pihak-pihak yang terkait harus bekerja sama demi mewujudkan tujuan perusahaan. Para pemegang saham dan juga dewan direksi membuat tata kelola perusahaan untuk membuat sistem pengendalian manajemen yang baik agar ada pengawasan terhadap top manajemen yang dilakukan oleh pemilik dan juga pemegang saham. Di sini juga semua pihak-pihak Parsel.id dapat memberikan masukan-masukan yang bisa membuat perusahaan mengatasi masalah yang timbul. Dengan kata lain, semua stakeholder dan juga shareholder merasa mempunyai perusahaan Parsel.id ini. Yang kedua ada dewan direksi. Dewan Direksi Parsel.id ini memiliki 2 tanggung jawab pengendalian yang utama. Yang pertama adalah menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimalkan nilai ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan. Yang kedua, mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat pada umumnya, dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Yang selanjutnya ada komite kompensasi dan juga komite audit. Komite kompensasi Parsel ID menangani masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan dan khususnya kepada pihak top eksekutif dari Parsel.id. Juga komite kompensasi mempunyai tugas yaitu yang pertama, menentukan jumlah kumpulan bonus tunai yang akan diberikan tahunan yang akan dialokasikan untuk setiap pejabat eksekutif, dan yang kedua adalah meninjau, mengevaluasi, dan juga jika perlu merevisi kebijakan kompensasi dari perusahaan Parsel ID secara keseluruhan. Selanjutnya ada komite audit. Komite audit Parsel ID bertanggung jawab antara lain yang pertama adalah memilih dan mengevaluasi kualifikasi, kinerja, dan juga independensi auditor independen. Yang kedua, ada pra-persetujuan atau sebagaimana diizinkan menyetujui jasa audit dan non-audit yang diizinkan untuk dilakukan oleh auditor independen. Yang ketiga,
mempertimbangkan kecukupan kontrol akuntansi internal dan prosedur audit Parcel ID. Yang keempat, meninjau dengan auditor independen setiap masalah atau kesulitan audit dan tanggapan manajemen. Selanjutnya ada pengendali dan auditor. Pada bagian eksternal audit, Parcel.id memakai jasa auditor independen untuk menentukan atau mengevaluasi kinerja perusahaan. Auditor independen dari manajemen dipekerjakan oleh jasa profesional dari KAP yang tugasnya melaksanakan performance audit untuk keuangan perusahaan, manajemen, teknologi informasi, dan juga engineering. Dalam hal ini, telah dilakukan eksternal audit kepada perusahaan Parcel ID dan memiliki performa yang cukup baik dalam hal harga saham pasar. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Di antara 3 perusahaan yang cukup besar pada bagian marketplace, Parcel ID memiliki performa yang cukup baik. Walau hanya di posisi kedua dalam hal kenaikan harga saham, ini menandakan bahwa kinerja Parcel ID sudah sangat baik dan juga sudah diaudit secara eksternal. Selanjutnya adalah masalah etis terkait pengendalian manajemen. Etika sangat dijunjung tinggi di dalam perusahaan Parcel ID ini. Etika bisnis diperlukan untuk menjadi pedoman dalam berperilaku dan juga dalam bertindak. Manajemen dan juga karyawan dituntut untuk mempunyai etika di dalam menjalankan perusahaannya. Contoh pengendalian etika di dalam perusahaan Parcel.id ini adalah yang pertama, menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis, dan juga pelanggan. Yang kedua, memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak. Yang ketiga adalah bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis Parcel.id seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan juga publik. Dan yang terakhir, tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disepakati. Manajemen dalam hal ini sebagai atasan karyawan haruslah memberikan perilaku etis yang baik kepada bawahannya. Maka dari itu, di dalam perusahaan Parcel ID ini ditentukan bahwa semua manajer akan menilai kinerja dan perilaku karyawannya sendiri dan akan dilaporkan kepada top manajemen perusahaan Parcel ID agar dilakukan evaluasi. Kesimpulan dari analisis perusahaan kompetitor yang kami lakukan adalah dengan bergerak pada pemberdayaan dan pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, Parcel ID diharapkan mampu menjadi pelopor digitalisasi perekonomian kreatif di bidang parcel dan juga merchandise. Hal tersebut berguna untuk membangun perekonomian bangsa dengan membuka lapangan kerja baru, mempertemukan antara penawaran dengan permintaan pada satu wadah terintegrasi, sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Harapannya, konsep bisnis ini mampu mewujudkan cita-cita luhur Indonesia emas tahun 2045. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergitas antara pemangku kepentingan sangatlah vital dalam mewujudkan gagasan ini. Demikian 2 analisis yang kami lakukan dalam hal sistem pengendalian manajemen di perusahaan Alibaba Group dan juga Parcel.id sebagai kompetitornya. Kami mengharapkan saran dan juga kritik untuk diberikan kepada kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.